Ya tentu, kan diatur di Undang-Undang Hak Cipta bahwa somasi terbuka ini bukan tanpa rekening, tapi juga ada landasan hukum. Pertama diatur di Undang-Undang Hak Cipta, ya. Kita lihat di pasal 9 jelas dan ada Tiga poin dulu ya. Ada. pasal 113 inkasu melalui perjanjian lisensi. Karena Undang-Undang Hak Cipta lebih tinggi kedudukannya dari PP, tentu ini menurut pasal 7 Undang-Undang 12 nomor 2012 pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena ketentuan pasal 10 ayat 2 PP 56/2021 bertentangan dengan pasal 9, pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, maka ketentuan pasal 10 ayat 2 PP 56/2021 dikesampingkan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan itu, maka suatu pertunjukan ciptaan, konser-konser yang membawakan lagu Dewa 19, ciptaan klien kami, harus dengan izin dari klien kami selaku pemegang hak cipta. Juga dilakukan tanpa izin, maka hal tersebut adalah tindak pidana sesuai pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara 3 tahun dan atau denda 500 juta rupiah. Nah, ini terakhir bahwa pernyataan kuasa hukum saudara Once Michael pada press conference hari ini tanggal 31, kita lihat di videonya, beliau menyatakan bahwa tidak ada masalah hukum, ini hanya sensasi, ya kan? Nah, ini adalah hal yang keliru. Ini adalah hal yang keliru dan tentu perlu kita klarifikasi, ya. Seperti kita tahu berdasarkan preferensi hukum yang telah dijelaskan di atas, tetap berlaku pasal 9 junto 113 Undang-Undang Hak Cipta selaku ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dan tindakan persetujuan tanpa izin dari klien kami selaku pemegang hak cipta adalah tindak pidana sesuai dengan 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Jadi jelas bahwa kami kuasa hukum Ahmad Dhani menyampaikan, ya, pertama sudah melarang saudara Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa selama berlangsung konser-konser Dewa di tahun ini, ya. Silahkan kalau kemudian dianggap itu bukan melawan hukum atau tidak melanggar, silahkan untuk coba-coba. Jadi ini bagian juga dari somasi secara terbuka. Kalaupun masih ingin tetap membawakan lagu dan coba-coba, warning dan somasi ini terbuka ini sudah kami sampaikan, silahkan. Ya, tentu kita akan lihat nanti, kita akan uji bahwa kita berkeyakinan bahwa ketika kemudian ini dilanggar, maka akan ada konsekuensi, yaitu dilanggarnya dan adanya unsur pidana yang dimaksud di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Ya kan, ada ancaman pidananya dan ada dendanya. Kalau kemudian ini tetap dilakukan, maka proses hukum lanjut akan kita lakukan. Ya. Jadi tadi reseningnya sudah kami sampaikan, meskipun ada perdebatan di pasal, baik itu di pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta ataupun di PP, ya, 56 yang mengatur itu, ya, tapi tadi sudah kami sampaikan bahwa tetap lisensi itu harus ada dari pemilik ataupun pencipta dan harus bersifat tertulis. Betul bahwa diatur lebih lanjut melalui LMKN, ya, diatur dalam hal soal bagaimana mendapatkan royalti dan melalui pembayarannya melalui LMKN. Tapi bahwa kemudian sebelum itu harus ada lisensi, itu jelas-jelas tidak terbantahkan di pasal 113. Ya. Tanpa itu dilakukan, kami menganggap bahwa itu sudah masuk ranah pidana. Apalagi sudah ada himbauan, ya. Dan ini hari ini sekaligus menyampaikan ini sebagai somasi terbuka. Ya, kalau hal itu tetap dilakukan, maka proses hukum lebih lanjut akan kita lakukan. Nah, nanti rekan-rekan sekalian juga akan mendapatkan rilis lengkap, ya, yang kami sampaikan secara jelas, sehingga rekening legalitas
ataupun klarifikasi secara hukum bisa secara utuh didapat oleh kawan-kawan media dan publik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah bisa bersedia hadir dan berdiskusi, juga kemudian mendengar apa yang menjadi klarifikasi dari Mas Dhani selaku klien kami. Seperti kita ketahui, yang sedianya tadi beliau harus hadir di sini menemui rekan-rekan media, namun kebetulan mendadak berbuka puasa di Kemenhan dengan Pak Prabowo, dan beliau menyampaikan salam kepada rekan-rekan semua dan selamat berbuka puasa, kurang lebih begitu. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya Aldwin Rahadian, kuasa hukum Ahmad Dhani, ya, yang dalam hal ini diberikan kuasa penuh untuk menanggapi polemik, ya, soal yang selama ini sedang viral, tapi khusus pada persoalan konteks hukum saja, ya. Jadi ketika Mas Dhani mengatakan bahwa dia melarang Once untuk tidak lagi menyanyikan lagu-lagu Dewa selama konser Dewa itu berlangsung, nah itu bukan tanpa reasoning, tapi juga kemudian ada dasar hukumnya, gitu ya. Termasuk juga menyatakan bahwa selama ini harusnya yang bersangkutan meminta izin, bahkan kemudian memberikan semacam royalti. Itu pun diatur semua, gitu. Jadi sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Kalau misalkan kan yang dilarang itu kata Mas Dhani itu lagu-lagu Dewa yang dia ciptakan. Iya, betul. Jadi kalau misalkan lagu-lagu Dewa yang bukan dia ciptakan, apakah boleh dilaporkan? Boleh. Jadi apa yang menjadi statement Mas Dhani itu yang kita pegang saja, ya. Lagu-lagu yang diciptakan oleh Dewa, lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani dan Andra, ini mayoritas diciptakannya oleh Mas Dhani dan Mas Andra, itu tidak boleh dinyanyikan selama konser Dewa berlangsung. Nah tentu di luar itu kan ada pengecualian, Mas Dhani dalam hal ini, apalagi tadi ditanya yang tidak diciptakan oleh Mas Dhani, ya silahkan, karena bukan haknya Mas Dhani untuk melarang kalau bukan lagunya tidak diciptakan oleh Ahmad Dhani. Jadi kalau lagunya tidak diciptakan oleh Dewa 19 dalam hal ini Mas Dhani, tentu bukan ranahnya Mas Dhani untuk melarang, silahkan saja. Ini khusus untuk lagu-lagu Dewa yang diciptakan oleh Mas Dhani, ya. Dalam hal ini Mas Dhani dan Andra, ya, yang selama ini mayoritas lagu-lagu Dewa itu Mas Dhani yang menciptakan, gitu. Jadi di luar lagu itu silahkan. Apalagi kemudian ada pengecualian yang soal lagu-lagu lain, silahkan katanya. Apa lagu-lagu yang bukan Dewa 19, grup-grup yang lain itu Mas Dhani banyak juga kan grup band yang dibentuk oleh Mas Dhani, gitu. Lagu yang diciptain berdua sama Once yang cemburu itu ya? Nah itu berdua tuh, itu berdua tuh. Nah, itu tentu lagu yang diciptakan oleh Once dan Mas Dhani, ya, tentu kan itu menjadi ranah mereka, atau termasuk juga Once punya hak untuk seseorang menyanyikan lagu atau tidak, kan begitu. Itu punya hak, gitu. Jadi yang dilarang itu beberapa lagu Dewa yang selama ini diciptakan oleh Mas Dhani, Andra, ataupun Dewa 19 di luar Once, gitu lah. Tapi kalau misalkan lagunya itu diciptain oleh Dhani Bariman, apakah harus minta izin lagi? Atau ada lisensi tertulis tadi? Ya, tentu kalau kemudian itu jadi masing-masing pihak begini. Kalau Mas Once ingin menyanyikan lagu yang dia ciptakan, tentu dia berhak, ya kan? Itu dia berhak. Ini misalkan berdua dia menciptakan lagu, dia berhak menciptakan. Terus kemudian begitu pun Mas Dhani, dia juga berhak menyanyikan. Tapi kalau kemudian ada orang lain, ya, yang menyanyikan terus keberatan
ya, keberatan. Nah, Mas Dhani tanpa once bisa melarang untuk kemudian tidak itu dinyanyikan, gitu. Karena tentu kalau dua-duanya kan punya hak, khusus untuk yang tadi ya lagu itu. Nah, konteksnya sekarang adalah lagu-lagu hit Dewa 19 yang memang bukan diciptakan oleh Saudara Once. Itu aja garis besar. Kalau misalnya Mas Once mau nih minta izin ke Dhani, boleh nggak saya bawain lagu-lagu Dewa yang dibikin Mas Dhani? Nah, tentu selama ini itu yang menjadi keberatan Mas Dhani, ya. Selama ini tidak kemudian izin dan tidak memberikan royalti, kan itu. Apalagi, nah ditambah lagi momennya adalah Dewa sekarang sedang pada tur di tahun ini sampai akhir tahun, malah awal tahun juga sudah banyak jadwal, sehingga itu yang menjadi masalah agar kemudian menjaga mungkin dalam berbagai sisi baik itu bisnis dan lain sebagainya untuk tidak mengganggu begitu, ya, supaya kemudian tidak nyaman satu sama lain. Jadi sisi lain mereka tur menyanyikan lagu-lagu, ini ada orang yang kemudian bikin pertunjukan juga lagu-lagu Dewa, kan agak tidak elok dan tidak elegan. Nah, itu yang disampaikan Mas Dhani. Nah, tapi kalau kemudian ditanggapi secara hukum oleh Saudara Once, nah tentu kita sampaikan juga bahwa kita tidak main-main, bahwa memang ini ada reasoning dan dasar hukumnya untuk melarang tidak dinyanyikannya lagu-lagu ciptaan Dewa. Kalau kemudian tetap itu dilakukan, ya silahkan, tentu akan berkonsekuensi hukum dan ini sebagai bagian dari somasi terbuka, gitu ya. Jadi itu saja. Sebelumnya Mas Dhani ini kelihatannya kan tidak kaku juga. Silahkan, tapi tolong nih waktu Dewa konser jangan gitulah kurang lebih. Dan selama ini kan kok nggak izin sih, kok nggak bayar royalti sih, kan begitu. Itu yang dipertanyakan. Tapi sebetulnya kalau ngobrol komunikasi selesai, ya kan selesai sebetulnya. Tapi karena itu tidak dilakukan, apalagi diklarifikasinya secara hukum, tentu saya yakin Mas Dhani juga kan paham ngerti hukum, paham aturan. Dan kita juga tentu menyampaikan batas-batas tadi, aturan-aturan yang mendasari Mas Dhani melarang seseorang menyanyikan lagunya gitu. Bang, selain itu maksudnya ini ada masalah pribadi juga nggak sih antara Mas Dhani sama Once? Saya rasa enggak. Itu kualitas perkawanan tetap dijaga mereka, Mas Dhani, Mas Once. Tapi di sisi lain kan profesi mereka ini memang penyanyi gitu loh. Profesi seperti kita nih, lawyer, satu sama lain berbeda, berlawanan, kualitas perkawanan, persaudaraan tetap dijaga. Tapi memang ini kan profesi kita, tentu hal yang biasa. Begitupun dengan tadi ditanyakan dengan Mas Dhani dan Once, ada setahu saya tidak ada masalah pribadi. Nggak ada. Ini hanya soal profesi saya, profesional saja begitu, yang harus satu sama lain bisa menghargai, ya, bisa menghormati, itu saja. Ini kenapa bisa ke Once itu ada vokalisnya PW Gaskin, Doci, katanya dapat SMS dari Mas Dhani kalau PW Gaskin itu boleh membawakan lagu kangen dari Dewa 19. Nah, itu kenapa tertuju khusus untuk Once gitu? Iya, makanya Mas Dhani kan saya bilang orangnya tidak kaku. Malah di beberapa video YouTube selalu menyatakan, ini boleh nggak nyanyi ini? Oh boleh, apalagi kamu kan nggak komersil, katanya nggak jualan. Jadi nggak sangat kaku. Hanya tadi komunikasi saja menurut saya, apalagi ini momennya Dewa sedang tur, Dewa sedang banyak konser, Dewa sedang melaksanakan banyak konser. Nah tentu beliau keberatan, apalagi Once ini kan juga bagian dari dulu yang tidak terpisahkan, ya kan? Masa ya kemudian ini jadinya membawakan lagunya ingin sendiri terpisah dengan Dewa, begitu loh. Sementara Dewa sendiri berjalan dan menyanyikan lagu-lagu Dewa. Ini soal nggak elok aja gitu. Jadi hal-hal lain seperti Mas Dhani kan statement. Di luar itu silahkan aja, boleh dinyanyiin tuh. Apa tuh lagu-lagu yang di luar Dewa, grupnya kan banyak tuh, ya kan? Ada Ahmad Band, ada apa dan lain sebagainya. Nggak jadi masalah. Nggak, kan artinya nggak ada masalah secara pribadi. Perkawanannya tetap terjaga. Hanya keberatan untuk soal yang ini. Berarti dilarang selama tur aja, Bang?
Sementara ini itu yang dia menjadi keberatan. Ditambah kesal ya, agak kesal karena kemudian itu kemudian tidak diklarifikasi atau malah tidak direspon dengan baik, malah kemudian ada respon yang misalkan secara pribadi Once merespon bahwa oh nggak masalah nih, ini secara hukum juga begini begitu. Nah itu, nah tentu kalau sudah direspon dan diklarifikasi secara hukum, pihak Mas Dhani juga kita tentu akan merespon bahwa ini bukan persoalan nggak apa-apa, tapi secara hukum memang nggak boleh, kita berkeberatan gitu. Kita ditekankan sama abang tuh komunikasinya Ya. Ahmad Dhani sama Once ya. Apakah benar berarti komunikasi antara Once ke Ahmad Dhani itu kurang atau gimana tadi? Saya yang jelas tadi ya harus digarisbawahi bahwa kualitas perkawanan tetap terjaga, bukan persoalan pribadi. Iya. Tapi bahwa kemudian soal intensitas komunikasi terbangun atau tidak kita nggak tahu nih, ya kan? Kalau terbangun menurut saya selesai kok, kan minta izin apa dan lain sebagainya. Karena sebelumnya kan sudah di warning oleh Mas Dhani, meskipun dalam nada bercanda selalu, wah ini nggak pernah minta izin, nggak pernah kasih royalti kan gitu, selalu begitu. Nah kalau diresponnya bahwa diresponnya secara hukum, tentu Mas Dhani juga akan merespon kembali ini secara hukum. Mas, setelah ada polemik soal royalti ini, kedepannya Mas Dhani masih terbuka nggak sih untuk kerjasama dengan Once lagi untuk satu panggung gitu dalam segi profesionalitas? Itu nanti bisa ditanya langsung deh dengan Mas Dhani ya. Saya tidak berkapasitas menjawab itu. Saya dibatasi bahwa mengklarifikasi apa-apa yang disampaikan larangan oleh Mas Dhani ini secara hukum patut kemudian untuk dipahami, itu aja secara hukum gitu. Mas, soal somasi tadi, soal terbuka ini ada pasalnya mungkin yang membuatkan Mas Dhani untuk membalas Once dengan yang tadi aku penjelasan. Ya tentu kan diatur di Undang-Undang Hak Cipta bahwa somasi terbuka ini bukan tanpa reasoning, tapi juga ada landasan hukum. Pertama diatur di Undang-Undang Hak Cipta ya. Kita lihat di pasal 9 jelas, dan ada ancaman pidananya di pasal 113 gitu. Di pasal 113 itu jelas ya. Hukumannya 3 tahun dan denda 500 juta rupiah gitu. Nanti kawan-kawan bisa bisa mendapat rilis resmi ya. Jadi supaya tahu apa yang kemudian disampaikan secara utuh ya, reasoning, dasar hukum dan lain sebagainya, dan polemik yang selama ini berkembang saya akan sampaikan gitu. Jadi jelas tadi kita kembali lagi kepada Undang-Undang Hak Cipta, di pasal 113 itu ancaman pidananya ya. Ancaman pidananya itu jelas, pidana penjara 3 tahun atau denda 500 juta rupiah. Kan ada kekhawatiran dari Once gitu, takut nggak dilirik lagi sama IO depannya kalau emang nggak boleh bawain lagu Dewa 19. Ini sebagai, kan abang bilang juga persahabatan masih terjalin kan antara Ahmad Dhani dan Once. Apa solusinya sebagai sahabat? Waduh, itu udah agak dalam tuh. Tadi Mas Dhani bilang di video call menyerahkan sepenuhnya untuk persoalan hukum ya, tapi di luar hukum itu bukan urusan pengacara, bukan urusan kuasa hukum. Biar nanti langsung Mas Dhani, atau kalaupun ini kita video call lagi boleh tanyain itu, boleh, nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas kalau hari ini menyangkut mengklarifikasi soal tanggapan yang direspon normatif oleh Once ya. Jadi hari ini kita merespon klarifikasi tanggapan secara normatif ditanggapi oleh Once, maka kita Mas Dhani juga akan menanggapi klarifikasi secara normatif gitu ya kan. Pak mau bertanya terkait pasal yang menjadi landasan Once bilang bahwa ini tidak ada masalah secara hukum, dia berlandas pada pasal 23 ayat 25. Iya. Bagaimana? Iya. Tadi saya sampaikan kan bahwa memang ini diatur lebih lanjut di PP 56 2021
Nah, PP kan tentu peraturan pemerintah lebih rendah derajatnya dibanding undang-undang. Tapi juga ada pengaturan di pasal 23-nya. Nah, di pasal 23-nya ini ya, di pasal 23-nya ini kita tetap bahwa izin itu harus ada, harus tertulis, tetap merujuk ke pasal 9. Karena apa? Karena sekarang di pasal 23 ini itu sudah daluarsa tentang penetapan besarannya. Jadi begini, dalam pasal 23 itu royalti konsep diatur keputusan LMKN disahkan, jadi harus disahkan oleh keputusan menteri ya nomor HKI sekian tahun 2006 tentang pengesahan tarif royaltinya, itu harus disahkan. Sementara keputusan tersebut sudah tidak berlaku karena hanya berlaku sampai 2017 gitu. Jadi sudah tidak berlaku, keputusan itu harus ditetapkan oleh menteri sampai 2017, sehingga ya angka 4 pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta menjadi tidak operatif karena imbalan atau royalti dimaksud belum ditetapkan oleh LMKN dan disahkan oleh Kemenkumham. Dia akan berlaku efektif ketika sudah disahkan oleh Kemenkumham besaran royaltinya. Nah, itu sudah habis sampai 2017 gitu. Sehingga penggunaan hak ekonomi dalam pertunjukan konser tetap tunduk pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta, yakni harus dengan izin pemegang hak cipta gitu. Artinya pasal 23 itu tidak berlaku. Iya, karena tadi sampai 2017. karena tadi peraturan di bawahnya keputusan Menteri Hukum dan HAM-nya mengenai royalti itu, dan keputusan Menteri Hukum dan HAM itu sampai dengan 2017 ya. Itu menyangkut pengesahan tarif untuk pengguna dan pemanfaatan komersial ciptaan produk hak terkait musik dan lagu. Itu berlaku sampai tahun 2017. Itu. Sehingga dia tidak operatif gitu loh. Bahasa kita tidak operatif pasal itu. Sehingga kembali lagi bahwa kita tunduk pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta. Ya, ini harus dengan seizin pemegang hak cipta. Berarti kalau misalkan Mas Once minta izin dan bersedia untuk membayar royalti, itu selesai. Saya rasa selesai dah. Mas Andi kan orangnya sangat fleksibel, sangat egaliter, ya, sangat tidak kaku, gitu. Jadi apalagi hal-hal begitu dibicarakan dan atas kemudian himbauannya kemudian dipahami, ya, direspon dengan baik atau direspon dengan kualitas perkawanan dan siap berkomunikasi, selesai, nggak ada masalah. Soalnya tadi Once bilang katanya siap duduk bareng sama Mas Dhani untuk menyelesaikan masalah. Mungkin Wah, apalagi begitu. Itu kan luar biasa. Jadi kita sambut baik. Kalau tadi ada pernyataan, saya baru dengar pernyataan Once Michael bahwa ada pernyataan siap duduk bareng, ya, diskusi. Itu luar biasa. Dan kita mengapresiasi. Harusnya begitu. Tapi kalau ditanggapi secara normatif, enggak, lu salah. Kalau ini harus dipahami, harusnya baca undang-undang yang benar. Kalau ngomong begitu, maka akan berkepanjangan gitu loh. Karena bukan tanpa reasoning dan dasar hukum, Mas Dhani menyampaikan hal itu. Sehingga akan direspon juga secara normatif dan secara dasar hukum. Gitu. Itu. Ya, cukup ya, cukup. Itu ya, makasih ya.